Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solo Pos. Senang banget kali ini saya Ika Wibowo bisa kembali untuk menemani Sobat Solo Pos di Bincang Spesial. Spesial karena kita bersama dengan tamu spesial juga ya, dari Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kita akan membahas satu tema ini tentang publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali pada pemilu 2024. Kita tahu bahwa dalam pemilu 2024 ini penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu tahun 2024, tahapan pelaksanaannya sebenarnya sudah dimulai sejak 2022 lalu ya. Nah, seperti apa tahapan serta hasil dari pengawasan penataan dapil tadi, kemudian alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Koordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Boyolali, Bapak Rubianto. Pak Rubi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ika. Apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Ika. Dari Boyolali macet gak, Pak? Enggak ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Pak Rubi, kita bakal ngobrol selama kurang lebih 1 jam ya. Sampai jam 11 nanti kita bahas tentang publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali di pemilu 2024. Tapi sebelum ke sana ya, bisa kita remind dulu kayak tahapan penentuan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi pemilu tahun 2024 ini seperti apa sebenarnya? Iya, terima kasih Mbak Ika dan sahabat Solo Pos FM dimanapun Anda berada. Waktu yang luar biasa, terima kasih karena saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan terkait dengan publikasi kinerja kita, terutama di tahapan pengawasan pemetaan alokasi kursi dan daerah pemilihan di Kabupaten Boyolali. Kami sampaikan yaitu pertama bahwa kita tahu tahapan pemilu 2024 sudah berjalan ya, sudah hampir setengah tahun yang lalu ya, sudah lebih, dan ini sudah masuk di bulan Maret. Dan kalau kita bicara soal tahapan penentuan alokasi kursi dan penataan dapil sebenarnya sudah lewat, Mbak. Jadi sekitar kurang lebih tanggal 9 Februari yang lalu itu sudah ditetapkan oleh KPU terkait dengan daerah pemilihan dan juga alokasi kursi. Nah, kenapa kemudian Boyolali ya, terutama ini kami sampaikan, ini khususnya juga untuk masyarakat warga Boyolali yang mungkin mendengar acara di siang hari ini dimanapun Anda berada. Boyolali ini ada perubahan. Jadi berdasarkan hasil pengawasan kita, dampak dari adanya jumlah penduduk yang berubah, yang naik menjadi 1 juta lebih penduduk kita. Yang kedua, adanya pemekaran wilayah kecamatan di tahun 2019 yang lalu, di mana kemudian dulu itu Boyolali itu ada 19 kecamatan, sekarang ada 22 kecamatan. Nah, yang kedua, yang ketiga, dampak dari itu kan tentunya kan kalau bicara soal regulasi, kalau penduduk di atas 1 juta itu jumlah anggota DPR-nya itu 50. Sedangkan dulu kita itu baru 45. Nah, ada 3 hal yang kemudian menjadi poin-poin penting yang kemudian bisa disampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan perubahan jumlah kursi terutama. Nah, kalau soal dapil sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya di 2019, tetapi berubah pada wilayah kecamatan karena memang ada, tadi saya sampaikan, ada pemekaran kecamatan itu. Nah, kira-kira begitu kenapa kemudian penting kami sampaikan, dan juga kami dari Bawaslu menyampaikan kepada masyarakat khususnya Boyolali terkait dengan soal ini gitu. Karena pemilu ini kan semakin hari kan semakin dekat waktunya. Betul. Dan harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan soal daerah pemilihan itu dan jumlah kursi gitu. Oke.
Oke, Pak Ruby, dari sekian banyak tahapan-tahapan gitu ya, ada hambatan nggak di lapangan? Mungkin ini juga dipantau terus oleh teman-teman Bawaslu gitu. Iya, kalau kita fokus di tahapan penataan dapil dan alokasi kursi ini sebenarnya kami tidak menemukan ya terkait dengan kendala pengawasan. Karena begini, Pak, Bawaslu ini kan salah satu ya lembaga penyelenggara pemilu, di mana kita ketahui bahwa penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, Bawaslu dalam hal ini punya tugas pengawasan tahapan pemilu, di mana salah satu tahapan itu adalah tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan dapil. Nah, kami dalam hal pengawasan ini kan tugas kita itu kan memang kita ini memastikan proses bahwa tidak mungkin KPU itu bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk menetapkan itu kan tidak mungkin. Tapi ada sebuah proses panjang yang mungkin kami bisa sampaikan di sini, karena selama ini kan mungkin tidak terlalu banyak terekspos ya soal ini gitu, tidak banyak terlalu dipublikasikan di media. Tahu-tahu kan sudah ada penetapan gitu. Padahal sebenarnya itu prosesnya panjang gitu. Nah, maka kemudian kami memastikan bahwa penataan dapil dan penentuan alokasi kursi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, penataan dapil dan penentuan alokasi kursi ini dilakukan KPU dengan berdasarkan pada data kependudukan, data wilayah terakhir atau termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri, ya, berarti kan dari Kemendagri. Jadi saya tadi katakan di awal bahwa ketika ada perubahan jumlah penduduk, nah yang punya data kependudukan ini kan Kemendagri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kami memastikan bahwa penataan dapil dan alokasi kursi ini di setiap dapil anggota DPRD Kabupaten Kota. Kemudian kami memastikan bahwa kemarin itu ada tindak lanjut KPU terhadap masukan dari partai politik, kemudian dari masyarakat terkait dengan penataan dapil dan penentuan alokasi kursi. Jadi Bawaslu dalam ini memastikan ya proses-proses yang tadi saya sampaikan di awal itu dilakukan oleh KPU. Nah, di mana tadi kita sampaikan bahwa dalam hal ini ketika kita mengawasi, karena memang kewenangan itu ada di KPU ya, maka kemudian ya kami selaku pengawas ya memastikan kerja-kerja teman-teman KPU dalam hal soal bagaimana mereka menetapkan soal alokasi kursi dan dapil ini di Kabupaten Boyolali itu. Oke, Pak Ruby, kita juga mengajak Sobat Solopos untuk tanya-tanya ya. Jadi bagi Sobat Solopos yang mungkin ada pertanyaan, silahkan langsung aja disampaikan, bisa via WhatsApp-nya Radio Solopos nih di 081226103103, dan kita juga siarkan untuk bincang spesial kali ini melalui YouTube channelnya Radio Solopos ya. Sobat Solopos bisa lihat langsung ya. Langsung kirim pertanyaan juga bisa di YouTube channelnya Radio Solopos. Pak Ruby, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita. Dan Sobat Solopos jangan kemana-mana, bincang spesial akan segera kembali. Oke, Sobat Solopos, kita lanjutkan lagi bincang spesial bersama dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kita masih membahas tentang publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali di Pemilu 2024. Masih bersama kita beliau Koordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Boyolali, Pak Rubianto. Pak Ruby, kita lanjut lagi, Pak. Ini tadi kita sudah membahas beberapa hal juga terkait dengan di Pemilu 2024 nanti ada penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu tahun 2024. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, biasanya kan juga ada prinsip-prinsip yang diacu atau dijadikan patokan ya. Dalam hal ini prinsip yang dijadikan acuan itu apa aja nih, Pak Ruby? Iya, jadi kami sampaikan Mbak Ika bahwa dalam hal pengawasan penataan dapil ini dan tadi alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten ini kan dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip ya. Pertama adalah satu soal
kesetaraan nilai suara, yakni nilai yang mengupayakan suatu suara atau harga kursi yang setara dengan satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara atau satu nilai. Yang kedua adalah terkait dengan ketaatan pada sistem pemilu proporsional, yaitu memperhatikan ketaatan dalam membentukkan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Ketiga adalah prinsip proporsionalitas, yakni memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Yang kelima adalah beberapa pada cakupan wilayah yang sama, yakni penyusunan dapil anggota DPRD Kabupaten Kota yang terbentuk dari beberapa atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam satu dapil di dapil anggota DPRD Kabupaten Kota atau provinsi. Kemudian prinsipnya adalah kohesivitas, yakni penyusunan dapil yang memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Ini juga menjadi perhatian prinsip penyusunan dapil. Yang terakhir adalah kesinambungan. Ini artinya bahwa ketika menyusun dapil itu memperhatikan penataannya itu terkait dengan pada pemilu terakhir. Jadi kita juga mengacu pada bagaimana situasi dapil di pemilu 2019. Nah, kecuali memang ada perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu dapil melebihi batas maksimal. Sehingga kemudian karena tadi ada dampak pemekaran wilayah atau kemudian ketika menyusun dapil itu bertentangan dengan asas penetapan prinsip dapil tadi. Itu prinsip-prinsip yang kemudian harus kita pastikan ditaati oleh teman-teman KPU kemarin gitu. Oke. Nah, sehingga ini jadi fokus pengawasan kita, di samping bahwa fokus pengawasan kita selain memenuhi prinsip itu yang berikutnya itu adalah terkait dengan soal data tadi ya. Soal data ini kita gunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi ini. Ini kan memastikan bahwa basis data yang digunakan itu adalah data termutakhir. Jadi kalau misalnya soal penduduk itu berarti jumlah penduduk terakhir sebelum tahapan kemarin. Kemudian kesesuaian antara jumlah kursi yang ditetapkan dengan jumlah daftar agregat kependudukan di masing-masing dapil tersebut. Nah, kemudian fokus berikutnya adalah pada terkait dengan aspek peta wilayah. Jadi di Boyolali ini kan tadi saya katakan ada 22 kecamatan yang kemudian wilayahnya itu terbentang itu mulai dari lereng Merapi sampai ujung Waduk Gedung Ombo itu luas juga Boyolali sehingga kita memastikan bahwa peta wilayah kita ini peta wilayah terakhir kita. Jadi kalau ini sih nggak ada perubahan soal lokasi atau peta Boyolali itu ada perubahan. Nah, yang tadi berubah kan karena memang tadi soal pemekaran kecamatan yang tadinya 19 menjadi 22. Kemudian ini terkait dengan misalnya ada ini nggak ada sih sebenarnya kalau soal sengketa perbatasan kebetulan tidak ada. Tapi prinsipnya bahwa peta wilayah ini menjadi salah satu fokus fokus pengawasan kita. Nah, yang terakhir adalah kalau soal fokus pengawasan ini kita pastikan soal prosedur. Jadi bahwa terkait dengan kami ini memastikan bahwa yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU dalam hal ini ketika melakukan penetapan dapil ini memang melalui yang namanya rapat pleno oleh teman-teman KPU. Kemudian KPU mengumumkan rancangan usulan dapil dan alokasi kursi. Kita pastikan itu dilakukan oleh KPU. Kemudian, yang penting juga ini memang kemarin kita juga memastikan bahwa ada uji publik terhadap rancangan usulan dapil dan alokasi kursi yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman KPU. Dan yang terakhir bahwa prosedur itu kita memastikan bahwa setiap masukan dan tanggapan masyarakat ini
ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Itu yang menjadi fokus perhatian kita pada waktu kemarin kita pengawasan bagaimana teman-teman KPU itu menetapkan ini. Jadi di hasilnya itu kan Boyolali itu ditetapkan tetap dengan 5 dapil ya, tetap 5 dapil meskipun ada pergeseran di kecamatan. Tadi saya katakan kalau dulu itu kecamatan Ampel ya, itu masuk dapil 1. Nah sekarang karena kecamatan Ampel ini menjadi 2 kecamatan, jadi satu Ampel, satunya Gladaksari. Nah karena peta wilayahnya itu ya, tadi Ampel itu juga dulu lumayan luas karena 20 kecamatan, sehingga kemarin dirubah jadi kecamatan Gladaksari itu, yang satu Gladaksari, yang satu Ampel. Ini di peta sekarang atau di dapil sekarang, kecamatan Gladaksari ini masuk di dapil 2. Jadi kalau dulu dia satu dapil dengan di kecamatan Ampel, sekarang ini berbeda. Kira-kira begitu yang terjadi di di dapil yang sekarang. Oke. Ini kalau untuk proses pengawasannya ya Pak Ruby ya. Kalau mekanisme pengawasan sendiri nih, mekanismenya seperti apa Pak? Ya, jadi Bawaslu itu dalam mengawasi tahapan pemilu itu kan memakai 2 pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah dengan pencegahan, yang kedua dengan penindakan. Karena begini Pak, setiap tahapan pemilu itu kalau kami ini kan prinsipnya kan ada namanya peta kerawanan ya. Sehingga setiap tahapan pemilu itu ada potensi adanya dugaan pelanggaran kan begitu. Nah, maka di setiap tahapan apapun ya, maka termasuk ini ya, kita memastikan tidak ada pelanggaran, maka yang dilakukan adalah ketika pencegahan. Jadi dalam pengawasan pemilu itu memang Bawaslu mengutamakan pencegahan daripada penanganan pelanggaran atau penindakan. Nah, mekanismenya dalam hal ini ketika kita mengawasi penetapan alokasi kursi sedapil ini adalah satu, kita memastikan data penduduk pada wilayah dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali ini adalah datanya itu adalah yang terakhir. Sehingga kemudian ketika data itu termutakhir, maka kemudian jumlah kursinya akan mengikuti gitu. Yang berikutnya adalah dalam menyusun dapil ini ya, KPU Kabupaten Kota ini memedomani prinsip-prinsip yang tadi saya katakan di atas. Jadi tidak ada satu prinsip yang kemudian dilanggar oleh teman-teman KPU. Yang ketiga adalah dalam pengawasan kita ini fokus mekanismenya memastikan kalau di setiap dapil ini minimal adalah 3 kursi ya paling banyak, paling sedikit, dan yang paling banyak itu adalah 12. Nah, ini kita pastikan di masing-masing dapil itu kursi yang diperebutkan nanti pas pemilu itu untuk DPRD Kabupaten itu Kota itu, untuk terutama Boyolali ya, itu minimal 3 di setiap dapil, kemudian maksimal 12. Yang berikutnya adalah dapil anggota DPRD Kota itu meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan. Ini jelas ya, karena di setiap dapil itu ada yang 4 kecamatan, ada yang 5 kecamatan gitu ya, tergantung tadi hasil prinsip-prinsipnya seperti yang dikatakan di atas. Kemudian ada rancangan usulan dapil atau alokasi kursi itu ditetapkan oleh KPU melalui rapat pleno ya. Tadi kita pastikan itu sudah dilaksanakan. Kemudian dan ini diumumkan. Karena tadi KPU kita pastikan melakukan uji publik. Maka mekanisme pengawasannya seperti itu. Jadi hal-hal yang menjadi fokus perhatian kita itu memang kita jadi dasar pengawasan kita gitu. Kemudian tadi soal karena ada uji publik maka pasti ada masukan ya. Maka dalam hal mekanisme pengawasan kita ya kita pastikan bahwa kemudian masukan terus kemudian hasil diskusi dan hasil uji publik itu ada tindak lanjut oleh teman-teman KPU. Kemudian dalam hal upaya pencegahan itu memang kami sudah melakukan koordinasi ya dengan
KPU terkait ini. Yang kedua, kami melakukan pengawasan secara langsung ya prosedur penataan dapil ini. Kemudian kita buat surat himbauan. Jadi sebelum KPU melaksanakan hal-hal yang tadi di atas itu, termasuk pemahaman prinsip itu, kita bersurat kepada KPU mengingatkan sebenarnya kalau KPU harus mentaati terkait dengan regulasi, terkait dengan prinsip dan sebagainya. Yang berikutnya adalah dalam hal pencegahan itu kita juga melakukan pencermatan ya terhadap usulan dapil itu. Jadi di internal kami di Bawaslu juga melakukan kajian, melakukan pencermatan nih. Kalau misalnya dalam misalnya analisis kita ini ada prinsip yang dilanggar misalnya. Nah, sampai sekarang memang tidak ditemukan ya. Jadi teman-teman KPU sudah melaksanakan sesuai dengan regulasinya. Kemudian terkait ini kita mendokumentasikan ya terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman KPU termasuk kita. Itu apa saja yang kita lakukan itu kita dokumentasikan. Prinsip bahwa pengawasan dapil ini memang tidak seperti pengawasan kampanye gitu ya, atau kemudian pengawasan saat ini misalnya pengawasan terkait pemungutan data pemilih yang memang banyak melibatkan orang. Kalau ini kan sebenarnya lebih fokus pada kerja-kerja teman-teman KPU. Jadi tidak dukung atau tidak didukung oleh dengan banyaknya stakeholder yang terlibat. Yang paling kan teman-teman KPU melibatkan ormas, melibatkan partai politik, melibatkan akademisi gitu ya, melibatkan stakeholder atau kemudian orang-orang yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, beda dengan misalnya kayak kampanye atau misalnya saat ini terkait dengan tahapan pemungutan data pemilih yang memang melibatkan semua termasuk Mbak Ika mungkin apakah di rumahnya sudah dicoklit atau belum gitu ya. Memastikan jenengan itu terdaftar sebagai pemilih atau belum itu kan juga banyak melibatkan orang. Kalau yang dapil ini kan enggak, karena kadang orang juga yang ngerti-ngerti tahu saja di sini 5 sudah ada kan betul. Kira-kira begitu Mbak Ika. Oke, nanti kita juga akan tanya seputar hasil pengawasannya ya. Ya. Pak Ruby ya, untuk Sobat Solopos yang mau tanya juga kita masih berikan kesempatan. Jadi selain di WhatsApp, Sobat Solopos bisa tanya langsung di channel YouTube-nya Radio Solopos ya. Kita akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana Sobat Solopos, stay tune terus di 103 Radio Solopos. Terima kasih banyak Sobat Solopos, masih terus stay tune bersama kami di Bincang Spesial bersama dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk membahas satu tema tentang publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali di pemilu 2024. Dan kita lanjutkan lagi obrolan kita Sobat Solopos masih bersama dengan Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Boyolali Pak Rubianto. Pak Ruby, kita lanjut lagi Pak Ruby. Tadi sempat tertunda mengenai hasil pengawasan ya di tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali. Hasil pengawasannya seperti apa nih Pak Ruby? Iya Mbak Ika, jadi karena tadi kita sampaikan bahwa memastikan sebuah proses KPU dalam hal menentukan atau kemudian memutuskan dapil dan alokasi kursi itu. Dari hasil yang kita dapat ya, hasil pengawasan kita ini kan yang kemudian jelas kita tahu bahwa dalam hal ini memang KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Boyolali ini memang dalam hal menentukan kemudian menyusun jumlah kursi dan menata dapil ini dia mentaati terkait dengan yang disebut dengan prinsip-prinsip penataan itu. Nah, sehingga kita menemukan hasilnya adalah teman-teman KPU ini memang dalam hal ini dia mentaati. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh teman-teman KPU dalam prinsip penataan dapil. Kemudian yang berikutnya adalah memang ya dalam hal ini kita ketahui bahwa KPU Boyolali itu menyusun dan
menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi. Ya memang benar dikerjakan gitu ya. Memang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kemudian dari hasil yang kita ketahui juga bahwa teman-teman KPU ini mengumumkan rancangan penataan dapil dan rancangan kursi anggota DPRD ini ya melalui papan pengumuman, melalui media yang mereka punya. Bagaimana kemudian ini diakses oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali. Dan yang berikutnya adalah KPU menyelenggarakan uji publik terkait dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh KPU untuk menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Dan yang kita ketahui juga hasilnya adalah KPU melakukan finalisasi menetapkan rancangan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali ini dan dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian kita juga melihat KPU melakukan sosialisasi dapil dan juga alokasi kursi ini kepada masyarakat Boyolali. Dan yang terakhir bahwa kita temukan ya KPU dalam hal ini telah melaksanakan program tahapan dan jadwal penataan dapil ini sesuai. Jadi tidak melalui jadwal yang telah ditentukan. Jadi memang tidak ada mekanisme atau tata cara atau kemudian hal yang dilanggar oleh teman-teman KPU. Mas sebenarnya kan karena memang tugas kami memastikan kerja-kerja mereka itu sesuai dengan regulasi. Nah, hasilnya adalah dari semua proses itu kita ketahui bahwa ada 2 rancangan dapil yang disampaikan oleh KPU. Jadi pertama itu dengan 5 dapil. Dengan 5 dapil dan jumlah kursi 50. Kemudian berikutnya ada alternatif dengan 6 dapil. Dengan 6 dapil dengan 50 kursi. Nah, kalau kemudian sebaran kecamatannya itu ya. Itu kalau alternatif pertama dengan 5 dapil itu, jadi kita sampaikan bahwa hasilnya begini. Di Boyolali ini data agregat kependudukan yang dipakai itu di angka 1.083.524 pemilih. Nah, maka untuk menentukan istilahnya adalah BPPD ya. Ini kan lebih dikenal dengan bilangan pembagi suara gitu ya, atau lebih kita kenal dengan bilangan untuk kemudian membagi bagaimana satu kursi itu dihargai berapa jumlah gitu ya, berapa jumlahnya kira-kira begitu. Maka ditemukan dari angka 1.083.524 itu 1.083.524 penduduk ya, dibagi dengan tadi 50 kursi, ada ketemu 21.670. Jadi lumayan besar, Mbak. Jadi kalau mau jadi anggota Dewan DPRD itu minimal kalau misalnya semua milih ya, dan istilahnya terkait dengan jumlah penduduk dibagi kemudian alokasi kursi itu ketemunya angka 21.000. Itu hasil ujinya. Nah, maka kalau dengan 5 dapil ini, dapil pertama itu ada Boyolali 1 ya. Itu Kecamatan Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras. Ini dengan jumlah penduduk itu sekitar 227.028 orang. Itu. Kemudian di Boyolali 2 itu ada Selo, Cepogo, Musuk, Taman Sari, Gladak Sari. Dengan angka penduduk sekitar 198.786 orang. Di Boyolali 3 itu ada Kecamatan Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi. Itu ada sekitar 191.245 orang. Nah, kemudian ada Boyolali 4 itu Nogosari, Simo, Klego, Andong. Ini dengan jumlah penduduk sekitar 239.297 orang
Dan yang terakhir Boyolali 5 itu ada Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak. Ini dengan perencanaan ya, atau istilahnya itu konsep KPU yang pertama dengan dengan 5 dapil, dengan jumlah kursi di masing-masing dapil itu, di dapil 1 10, dapil 2 9, dapil 3 9, dapil 4 11, dapil 5 11. Maka jumlahnya ada 50. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua itu dengan 6 dapil. Yang membedakan adalah kalau 6 dapil ini terjadi perbedaan itu di Boyolali 1 itu cuma ada 3 kecamatan. Itu Ampel, Boyolali, Mojosongo. Itu dengan 8 kursi. Kemudian di Boyolali kedua itu ada Selo, Cepogo, Musuk, Ledaksari, Taman Sari, ini dengan 9 kursi. Boyolali 3, Karagede, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Wonosamudra ini enggak ada perbedaan. Yang berubah itu ada di Boyolali 4 ya, itu cuma ada 3 kecamatan, Simo, Klego, Andong dengan 8 kursi. Dan Ngemplak Ngemplak Nogosari di dapil 5 itu dengan 8 kursi. Dan ada di terakhir Boyolali 6 ini, Teras, Sawit, Widono, Sambi. Nah ini kan 6 dapil ya. Nah ternyata dari hasil uji publik, hasil masukan masyarakat, kemudian juga hasil terkait dengan pemenuhan prinsip dan sebagainya tadi yang sampaikan di awal, itu oleh KPU diputuskan ya, atau kemudian disosialisasikan yang kemudian disepakati itu adalah dengan dapil 5 dapil itu. Jadi dengan 5 dapil 5 kursi. Jadi yang 6 dapil itu enggak jadi dipakai. Intinya saat ini kalau ditanya berarti ke depan Boyolali dengan berapa dapil ya? Dengan 5 dapil ya. Gitu. Itu yang hasil dari pengawasan kita gitu. Ternyata di WhatsApp ada beberapa Sobat Salopos yang sudah mengirimkan pertanyaan nih Pak Ruby ya. Kita coba sapa salah satunya dulu. Ini ada Pak Adi di Simo. Untuk menuju 1 tahun pemilu nih dari Bawaslu, apakah sudah mempersiapkan program baru mungkin yang berbeda kalau dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya? Ada nggak ya? Atau masih tetap sama? Iya. Kita dalam hal pengawasan pemilu itu setiap tahapan itu kan berdasarkan pada regulasi yang mengatur ya. Nah, bagaimana kalau Bawaslu dalam hal ini mencoba untuk kemudian lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi saat ini kalau tadi Pak Adi mengatakan program baru ya, kalau kita kan sebenarnya kan bukan program, tapi lebih bagaimana menjalankan regulasi yang mengatur. Jadi kan program tahapan yang kita awasi ya program tahapannya KPU ya. Nah, kalau Bawaslu memastikan bahwa kami ini mencegah yang agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Jadi bahkan di undang-undang itu disebutkan bagaimana kita diminta untuk kemudian mencegah adanya money politik, mencegah adanya pelanggaran netralitas ASN misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita namanya saat ini tuh banyak program yang kita sebut dengan Pusdikpaktif. Jadi Pusat Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ini kita banyak melibatkan masyarakat. Jadi bahwa kami sadar ya, Bawaslu ini kan personalnya kan terbatas. Di kabupaten itu ada 5, kecamatan itu ada 3, kemudian di desa itu ada 1 orang. Nah, dengan mengawasi yang tadi ya, sekitar penduduk yang 1 juta lebih, kemudian mungkin potensi calegnya itu ya mungkin sekitaran di atas, kalau berkaca pada pemilu sebelumnya sekitar 350-an orang gitu ya. Maka kan juga istilahnya juga terbatas kemampuan kita. Maka kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Di situ kita ada program-program yang kita kita lakukan di Bawaslu dalam upaya peningkatan partisipasi. Itu kita membentuk adanya namanya desa pengawasan. Ada desa anti money politik yang sudah berjalan sekitar 4 tahun inilah gitu. Jadi kalau di Bawaslu itu ada sekitar 8 desa pengawasan dan ada 7 desa anti money politik. Ini
kelompok-kelompok yang kita bina, bagaimana kemudian masyarakat dari bawah itu peduli dengan pemilu, peduli dengan pengawasan pemilu, ingin pemilu kita lebih demokratis, lebih bermartabat, dengan kemudian ya tadi melibatkan elemen-elemen masyarakat di tingkat desa. Ini sudah kita lakukan. Ada bahkan di pelajar, segmen pelajar kita buat namanya Saka Adiasta. Saka Adiasta itu program pengawasan pemilu partisipatif untuk teman-teman pramuka. Ada namanya SKPP juga, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ini ada bidikannya ke teman-teman mahasiswa dan pemuda. Jadi sebenarnya banyak program yang ada, kita namanya pojok pengawasan di kantor Bawaslu. Banyak program yang sebenarnya kita berupaya, kalau tadi Pak Adi menyatakan apa sih yang baru gitu ya, untuk kemudian meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat itu. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ruby yang ternyata sudah masuk lagi. Kali ini ada Pak Anto di Simo. Bagaimana sih cara memberikan tanggapan mungkin ya ini dan masukan dari masyarakat terhadap rancangan dapil, alokasi terkait dengan pemilu dan sebagainya? Sebenarnya ini sudah lewat kalau yang soal dapil ini, karena kemarin ada waktunya, ada fasenya, ada masa di mana teman-teman KPU melakukan itu. Nah, karena tadi kita kalau secara normatif ya, kita lihat teman-teman KPU sudah melakukan itu, bagaimana mengundang tokoh-tokoh masyarakat, organisasi massa, kemudian juga mengundang akademisi untuk melakukan uji ini gitu. Dari beberapa hasil pengawasan kita memang sudah dilakukan. Ya meskipun memang tidak serta-merta kemudian bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat ya. Ya karena kita tahu juga kadang juga informasi-informasi yang seperti ini itu kadang nggak bisa kemudian langsung ya. Kayak misalnya kemudian websitenya KPU juga ada sebenarnya terkait dengan tanggapan masukan itu juga ada. Mungkin di kanal-kanal sosmednya KPU juga ada ya. Nah kalau di Bawaslu sebenarnya kami kalau soal masukan, kemudian tanggapan atau kemudian ingin memberikan laporan dan sebagainya, ya kita buka, ada line WhatsApp, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, yang bahkan kita ada namanya Sijari. Sijari itu aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Itu semua masyarakat bisa gabung di situ, bisa curhat di situ soal pemilu, bisa melaporkan, bisa macam-macam di Sijari itu. Dan itu tadi salah satu upaya tadi melibatkan partisipasi. Nah kalau soal dapil tadi sudah lewat sebenarnya kalau nggak mau ngasih masukan gitu. Sehingga Mas Anto mungkin di tahap kemarin belum, salah satu mungkin yang belum tersentuh gitu ya. karena belum tahu gitu. Oke, nanti bisa ke tahapan berikutnya gitu ya. Tahapan berikutnya ada apa nih Pak? Kalau tahapan berikutnya kan soal pemilu ini, yang pertama itu kan ini sedang coklit ya untuk pemutakhiran data pemilih. Nah masyarakat juga bisa ini ikut pantau tadi, termasuk di iklan kita itu. Memastikan bahwa penduduk di Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang punya hak pilih, yang sudah 17 tahun tidak dicabut hak pilihnya atau sudah menikah, itu terdaftar sebagai pemilih. Maka mari cek DPT online masuk enggak gitu. Atau kemudian hari ini sudahkah Pantarlih datangi rumah jenengan gitu. Karena masih ada sisa waktu sekitar 10 hari, mungkin 8 hari lagi ya untuk sisa waktu untuk coklit itu. Kemudian tahapan berikutnya setelah ini kan nanti untuk calon ya, untuk menuju pemilu kan ada calon nih. Ya nanti kan ada tahap pencalonan calon anggota DPRD, pencalonan calon presiden gitu ya. Kemudian setelah ini juga tahapan mungkin kalau untuk pemilih kan ada daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap gitu ya. Kemudian nanti juga ada tahapan kampanye yang masih lama gitu ya. Tapi prinsipnya yang waktu-waktu dekat ini, karena sudah dipastikan soal tahapan sebagaimana diatur di PKPU ya, 3 terkait dengan tahapan pemilu ya. Ini yang waktu terdekat ini ya kita di pemutakhiran data pemilih. Nah, setelah itu baru nanti pencalonan kan gitu. Itu. Oke. Ada satu lagi ya, Pak Ruby ya. Kita bacakan dulu sebelum kita akhiri untuk bincang spesial. Ada Pak Raka di Donowudan untuk publikasi hasil
pengawasan penataan dan alokasi ini apakah nanti akan disampaikan ke masyarakat? Kalaupun iya, ini bisa dicek melalui apa, media apa atau gimana? Iya, hasil ini akan kita sampaikan di PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali. Jadi setiap kerja-kerja Bawaslu itu kita arsipkan, kemudian kita simpan di arsip Bawaslu. Kalau yang online ya di PPID. Nah, kalau soal kemudian hasil secara garis besarnya itu nanti sudah kita sampaikan juga di tadi sosial media Bawaslu. Termasuk hari ini adalah dalam rangka upaya kita menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita kerjasama dengan media di luar media resmi kita, di luar media internal kita mengajak ke media termasuk di Solo Pos dalam rangka untuk itu. Bagaimana masyarakat tahu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman, sahabat-sahabat pendengar ini pengen soal data tentang kepemiluan di Bawaslu Boyolali, bisa melihat, bisa mengajukan di PPID kita. Misalnya mau tanya soal data-data soal kepemiluan sebelumnya, itu kita siap karena di situ ada sebagai lembaga publik ya, kita bertanggung jawab terhadap kinerja kita mau menyampaikan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat ingin tahu, kita siap memberitahu dan kita publikasikan, dan kita pastikan hasil-hasil kerja kita itu kita publikasikan. Mungkin dalam bentuk yang tidak komprehensif, kayak misalkan laporan gitu ya. Kalau laporan mungkin bisa nanti di website kita, di PPID kita bisa mengajukan dengan mekanisme pengajuan informasi di PPID. Tapi kalau soal-soal hasil yang secara garis besar ya, secara makro, kita bisa misalnya buat flyer, kemudian kita bisa buat video-video pendek, atau kita bisa buat tulisan-tulisan yang ada di website Bawaslu. Jadi hasil-hasil kerja kemudian kegiatan-kegiatan di Bawaslu itu alhamdulillah sampai sekarang ini bisa terpublikasi. Mungkin ya memang karena tadi Bawaslu ini kan baru ya, jadi kita ini 2018 itu kan menjadi badan permanen. Sebelumnya kan kita itu Panwas itu kan ad hoc. Nah, sehingga mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ya soal ini juga gitu. Sehingga tahunnya kita itu masih ada yang punya Panwas gitu ya. Jadi Panwas kabupaten gitu, padahal sudah badan pengawas ya. Ini juga salah satu bagian daripada upaya sosialisasi, karena ya kan tidak serta-merta masyarakat itu semua itu melek dengan soal pemilu ya. Jadi kadang kan ya termasuk bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak hanya pada persoalan milih saja pemilu itu, tapi kan juga bagaimana mengawal prosesnya. Betul. Bagaimana ikut mengawasinya ya, agar pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Kira-kira seperti itu, Mbak Ika. Oke. Ternyata kita sudah di akhir kebersamaan nih, Pak Ruby. Apa yang mau disampaikan untuk Sobat Solo Pos, untuk masyarakat, terutama masyarakat Boyolali ya, biar seperti yang Pak Ruby sampaikan tadi, ikut mengawal prosesnya gitu. Ya, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ya, terutama di Boyolali, untuk kemudian ikut berpartisipasi aktif ngawasi pemilu. Dengan pengawasan partisipatif, karena sekali lagi pemilu itu bukan hanya kerjanya KPU Bawaslu, tapi ini kerja masyarakat ya, kerja besar bangsa Indonesia kan, 5 tahun sekali di amanah undang-undang itu. Maka kemudian ya mari bersama-sama dalam setiap tahapan ini kita ikut mengawal, kita ikut mengawasi sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Artinya dari setiap kalangan itu pastikan punya concern yang berbeda-beda. Tetapi kemudian bahwa tidak ada salahnya ketika kemudian di tahapan proses pemilu ini ikut bersama-sama ngawasi. Bisa aktif, nanti misalnya kita ada pengawas TPS ya, yang di TPS, atau ya pengawas partisipatif yang memang tidak di struktural Bawaslu. Dan kerja-kerja untuk pemilu ini kan kerja-kerja untuk demokrasi ya. Bahasanya kerja untuk demokrasi itu kerja untuk kemaslahatan bangsa. Kira-kira seperti itu, Mbak Ika. Oke, baik. Ya, Pak Ruby, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali lagi juga waktunya telah diberikan kepada kami. Ya, mudah-mudahan habis ini masyarakat jadi semakin ikut aktif ya
seperti yang diharapkan oleh Bawaslu gitu, aktif berperan serta untuk mengawal prosesnya. Dan kalau misalnya Sobat Solo Pos juga pengen tahu, untuk websitenya bisa cek juga di www.boyolali.bawaslu.go.id ya. Baik, selamat pagi Pak, selamat siang Pak Ruby, selamat beraktivitas. Untuk Sobat Solo Pos juga terima kasih banyak sudah stay tune bersama kami di Bincang Spesial bersama dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat siang. Dan jangan lupa terus stay tune di 103 Radio Solo Pos Beyond Information.